Memang dengan dapatnya piagam ini suatu kebanggaan ya buat pribadi saya. Dimana proses piagam ini cukup panjang, artinya waktu 29 tahun separuh dari umur saya itu kerja di pisahan. Ya. Dengan liku-liku, pahit, manis, getirnya itu terasa. Dari majunya Pizza Hut dari awal sampai istilahnya di tengah posisinya Pizza Hut, naik lagi ke tengah lagi sampai sekarang posisinya turun lagi, saya rasakan gitu dari periode ke periode, dari tahun ke tahun ya. Sampai saya juga pernah manajemen satu, staf satu, buka restoran jangka lama sekali sekitar 5-6 bulan ya, cuman berdua pagi. Manajemen satu buka kunci, staf satu itu semua kita pegang, termasuk kita juga ngorder, termasuk kita bikin produk buat customer, mempersiapkan untuk si berikutnya. Itu kita lakukan dengan ikhlas tanpa ada paksaan ya. Kalau sesuatu kita lakukan dengan ikhlas, itu sesuatu yang akan hasilnya pun akan kelihatan ya. Tapi hal ini sampai sekarang pun saya masih istilahnya nyuci piring masih mau. Sebenarnya kalau secara ini sih bukan nggak bagus ya, hanya prinsip saya membantu supaya kalian itu ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Itu tujuan saya. Pada saat kalian closing, baik yang pagi, itu kondisi restoran dalam kondisi rapi dan bersih. Yang mana habit itu emang diterapkan dari awal, dari saat berdiri gitu. Makanya ada slogan namanya as you go, clean as you go. Kalian habis kerja semua peralatan bersih, lingkungan kita bersih. Jangan sampai kita melakukan suatu pekerjaan biarin ada orang lain aja yang bersihin, nggak bisa. Jadi individual itu yang dididik sama Pizza Hut dari dulu sampai sekarang tuntas saya melakukan ya. Saya nggak betah kalau ngelihat outlet itu kotor gitu loh, apalagi habis kerja gitu loh, sampai ke bawah ke rumah ya. Nah ini suatu didikan yang didapat dari Pizza Hut yang kita tadi awal kita ceritakan, itu karena keikhlasan kita gitu. Jadi tertanam di diri kita. Saya pengen kalian pun seperti gitu. Kalau emang kalian mau mencari istilahnya berkah di sini gitu loh, pupuklah Pizza Hut Mogot yang tadinya istilahnya salesnya dari naik turun lagi, bisa naikin lagi gimana? Hanya salah satu kompak kita kerja keras. Nggak ada namanya sesuatu itu diperoleh dengan ucang-ucang kaki, hanya dengan ngobrol doang, teori kagak bisa. Tetap harus ada prakteknya ya. Jadi kita juga berhubungan dengan customer, kalaupun ada masalah kita selesaikan dengan customer pada saat itu kalau memang bisa gitu. Jangan digantung sampai besok yang akhirnya tanda tanya buat customer, bisa nggak menyelesaikan masalah itu ya. Kadang-kadang kan kita juga ngerasain kalau ngadepin tamu yang killer, kadang-kadang kita takut, padahal sebenarnya itu tantangan kalau kita mau gitu loh ya. Tantangan kita untuk bisa nggak kita bahasa menyampaikan sama mereka diterima gitu loh. Jadi harus punya jiwa, masa gue orang lain aja bisa ngomong sama dia, kita nggak bisa. Jadi harus ada tantangan. Itulah dari restorannya yang saya gelutin dari mulai Bandung saya buka yang pertama, Ujung Pandang saya buka pertama, Surabaya itu dulu nggak ada namanya BHT, DST nggak ada. Grup 3 itu harus menguasai semua. Order harus bisa, trainerannya harus bisa, order ke equipmentnya harus bisa. Sekarang mah enak, dibantu BHT, dibantu DST untuk training produk, training service. Kita harus menguasai sebelum kita training ke sana, kita diajarin sama tim AM. Seminggu diajarin kita cara ngorder yang efektif gimana. Ngorder juga nggak sembarangan. Target misalnya dari perusahaan nih, outlet baru misalnya 500 juta, kita sesuaikan target 500 juta, tambah tinggal 20% aja gitu loh, baik itu peralatan maupun produk. Apalagi daerah model Ujung Pandang kan dulu belum ada
ini dari Jakarta semua, Surabaya juga. Sekarang mah enak, ada transit dari mana-mana dari Surabaya ngambil yang ke Jakarta lagi. Ya. Terus tim untuk buka outlet juga udah enak sekarang mah. RM tinggal running aja, nunggu di restoran, semua udah pada datang. Kalau dulu sama RM juga termasuk leadernya juga termasuk ngasih training gantian. Kadang-kadang kita dari dari pagi ada shift manajemen yang pagi siang datang, kita training pagi, pulang-pulang jam 8, jam 7 tanpa perhitungan kita dulu untuk memajukan PH. Kalian sudah berjalan, PH udah maju begini, harusnya lebih semangat lagi gitu loh. Ya. Harusnya kita punya pikiran apa yang kita berikan sama perusahaan, nanti juga pasti ada timbal baliknya dari perusahaan itu. Saya yakin itu harus ada suatu keyakinan. Kalau kita sesuatu punya keyakinan, jangan harap kita pun akan yakin dengan keberhasilan kita gitu. Ya, itu aja saya pesan dari kalian ya pupuk, terutama khususnya Pisatan Mogot, apapun kendalanya ya kita pikul sama-sama lah, kita selesaikan sama-sama, hasilnya pun nanti akan kita dapat sama-sama, terutama yang hasilnya yang menyenangkan semua pihak, ya kan. Kalau suatu restoran kondisinya baik secara administrasi maupun operation, atasan kita jarang dikunjungi, yang jelas kita pun kerja enjoy gitu loh. Jangan sampai kita merasa kerja tapi ada tekanan, tuh udah nggak enak. Serangannya yang kerjaan gitu, apalagi sampai dimonitor, ini harus begini, harus begitu. Kayaknya kita kayak robot kerja pakai remote gitu loh, ya. Kalau kerja pakai remote itu udah nggak enak aja gitu loh, ya. Apalagi kita berhadapan dengan customer yang tadi saya bilang yang karakternya berbeda-beda, ada yang keras, ada yang lembut gitu. Ada banyak customer yang nggak ngomong, tahu-tahu ada lari yang ke medsos, ada banyak gitu. Ya, hal itu yang harus terhindari, terutama apa yang ikutin aja lah aturan mainnya gitu loh. Aturan yang penting kita gajian nggak telat, ibaratnya kebutuhan kita mau pinjam ada fasilitasnya, walaupun mungkin tiap bulan kita dipotong. Tempat lain belum tentu kita dapat seperti itu gitu. Istri melahirkan dapat tunjangan, ada potongan gitu loh, asuransi enak gitu loh. Makanya kalian harus kalau ada apa-apa ya harus benar-benar dikompromikan atau dibicarakan sama yang lebih atas. Contohnya misalnya di sini kan Pak Dwi ya Pak Dwi omongin dulu gitu ya, gimana jalan keluarnya, jangan hanya cuap-cuap di luar yang akhirnya bukan menambah clear tapi menambah ricuh gitu loh, gejolak, nggak bagus juga kayak gitu ya. Pastilah saya yakin kalian masih pada muda, prospek kedepannya masih jauh ya. Saya sih cuma pesan ya, kalau emang kita masih berkarir di PH ya kalian ilmunya ya harus benar-benar juga dipelajari gitu, didalami gitu loh ya. Jangan kita hanya bisa ngomong tapi nggak bisa prakteknya, diketawain juga kita nanti sama anak buah kita juga gitu. Apa bisa ngomong doang, prakteknya nol. Emang sih nggak berani ngomong di kita pasti, tapi kan di belakang pasti ngomong gitu. Kalian ya jadi ibaratnya knowledge-nya ada lah, belajarnya ada ya kan. Kalau kita knowledge-nya ada, menghadapi siapapun kita nggak usah khawatir karena udah ada senjata kita gitu ya kan. Tapi kalau emang kalian tidak mau berkarir di Pizza Hut ya, kalian ada kesempatan di luar ya ngomong baik-baik juga gitu loh ya. Jangan sampai kalian keluar izin masuk izin tapi keluar nggak izin, lewatnya begitu aja, itu juga nggak bagus ya. Tolong hal-hal seperti gitu ditanamkan di diri kita masing-masing lah ya. Oke, terima kasih, saya rasa cukup ya untuk istilahnya sepatah dua kata ya. Cuman saya juga mohon maaf ya, baik dari ucapan maupun tingkah laku saya yang kira-kira menyentuh hati ya, tolong dibukakan pintu maafnya ya. Tapi pasti saya seminggu 2 minggu masih kesini ya, karena pernah ada urusan. Hah?
silaturahim. Soalnya kan saya sih sebulan paling nggak, sebulan 2 bulan nggak ada kegiatan di rumah pun paling nikmatin aja gitu. Nanti baru tahun 2022 udah ada planning sih emang, nanti juga tahu sendiri. Kalau mobil mah ada banyak yang nyewa lah ya, kan? Ya oke, itu aja ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jangan nyanyi dulu, beli dulu ya. Foto dong tuh, Nyanyi dulu. Oke, Pak Ahim, saya atas nama manajemen PT Sari Melati Kencana, ya, Pizza Hut, khususnya Pizza Hut dan Mogot juga, dan manajemen yang ada di outlet, mengucapkan terima kasih ya, atas dedikasinya selama ini, yang dimana sangat menginspirasi ya, sangat menginspirasi kita dengan dengan kinerja Pak Ahim. Mudah-mudahan semua yang dilakukan selama ini oleh Pak Ahim bernilai ibadah. Semoga apa yang menjadi ibadahnya juga bisa juga ditularkan ke karyawan, ke teman-teman yang ada. Saya juga ucapkan mohon maaf bila ada salah-salah ya. Terima kasih Pak Ahim ya. Foto dong. Langsung. Biasa orang tua mah harus begini. Dipulir ya. Pak, jangan dijual ya Pak. Ya, malah ya. Baik, ada kata-kata ke buat anak-anak? Ya, terima kasih aja lah. Cuman mungkin ya dari saya sekali lagi mohon maaf kalau emang ada kata-kata kasar yang menyinggung hati kalian. Saya juga sebenarnya sedih meninggalkan dengan kurun waktu yang cukup panjang. 9 tahun bukan waktu yang pendek menurut saya. Itu aja. Terima kasih, bravo untuk semua. Kesehatan Mogot besok. Berapa tahun lagi?